Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Syahadatul Najah yang dirahmati Allah. Kemarin saya juga diundang ke sini, cuman pas mau berangkat hujan, jadi nggak jadi berangkat. Padahal sudah siap-siap, udah pakai baju, tapi ternyata hujan, nggak jadi berangkat. Alhamdulillah hari ini hujannya berhenti dan alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali. Tapi masih tetap kita mengenal alam kubur, biar kita paham bahwasanya apa yang kita lakukan terhadap si mayat, orang ahli kubur dari keluarga kita, itu bermanfaat dan sangat ditunggu-tunggu oleh mereka berdasarkan banyak riwayat-riwayat, baik itu riwayat yang berasalnya dari mimpi maupun riwayat itu adalah riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Lailatul Qadar, itu juga diperoleh melalui mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhil mura'i wa in lam tasih bimujarradiha, dan mimpi-mimpi yang telah disampaikan, mimpi-mimpi banyak ulama yang telah disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah li isbati mithli dzalika, untuk menetapkan bagaimana kondisi orang-orang yang berada di alam kubur itu, fayya ala kasratiha, karena banyak sekali riwayat-riwayat mimpi orang tentang hal itu. Wa innaha la yakhshaha ilallah, saking banyaknya tidak ada yang bisa ngitung kecuali Allah. Fatawa ta'at ala hadal makna, keseluruhannya itu memiliki kesamaan makna, kesamaan arti, kesamaan tujuan. Mimpinya itu masing-masing orang kok bisa sama gitu. Kalau ada si A mimpi, si B mimpi, si C mimpi, si D mimpi, mimpinya sama persis mimpinya terhadap satu kejadian, dan masing-masing mimpinya itu sama. Kalau ada yang seperti itu, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at ala anna fil asril awakhir. Rasulullah menyampaikan, aku perhatikan mimpi kalian itu serempak, mimpi kalian itu sama semuanya. Ala annaha fil asril awakhir, bahwasanya itu terjadi pada 10 hari terakhir. Jadi para sahabat itu, sahabat si A mimpi, sahabat si fulan mimpi, sahabat si fulan mimpi, sahabat si fulan mimpi, mimpinya sama tentang hal yang sama. Lalu Rasulullah menyimpulkan, aku perhatikan mimpi kalian sama, berarti itu terjadinya adalah pada tanggal 10 terakhir. Apa itu? Yakni Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadar. Ternyata Lailatul Qadar itu turun pada 10 hari terakhir, itu berasal dari mimpi para sahabat. Karena tidak semua yang diajarkan oleh Rasulullah itu melalui Rasulullah semuanya, terkadang juga melalui sahabat. Satu contoh apa? Contohnya kalimah azan. Kita kan setiap hari mendengar azan. Sehari semalam 5 kali kita mendengar azan. Azan itu yang menyusun bukan Rasulullah. Azan itu yang menyusun adalah berdasarkan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui mimpi sahabat. Karena sebelumnya Rasulullah itu pernah mengumpulkan para sahabat. Bagaimana caranya kita sholat untuk memanggil orang-orang supaya datang melakukan sholat berjamaah itu bagaimana? Ada yang usul pakai lonceng. Itu lonceng itu punya Nasrani, nggak boleh kita sama-sama serempakan dengan Nasrani. Pakai trompet, trompet.
Trompet itu punya Yahudi, kita nggak boleh nyamai orang-orang Yahudi gitu. Akhirnya ada sahabat yang mimpi sahabat ini diceritakan paginya kepada Rasulullah. Ya Rasul, tadi malam aku mimpi apa? Mimpi aku ketemu seseorang yang jualan trompet. Gimana? Aku bilang sama yang jualan trompet, aku beli trompetnya 1. Lalu si penjual bertanya, untuk apa kamu mau beli trompet? Untuk mengumpulkan orang-orang supaya bisa sholat berjamaah. Mau nggak kamu aku ajari cara mengumpulkan orang supaya bisa berkumpul lalu sholat berjamaah? Mau? Lalu diajarkan, ucapkan ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai selesai itu. Dihafal oleh orang itu, begitu bangun langsung hafal. Lalu diceritakan ini kepada Rasulullah. Setelah diceritakan kepada Rasulullah, dipanggil Bilal dipanggil. Sampaikan ini, bisikan kepada Bilal, biar Bilal yang mengumandangkannya. Rasulullah menyuruh Bilal, bukan orang yang mimpi. Kenapa? Suara Bilal lebih bagus daripada orang yang mimpi tadi. Maka seorang muazin itu suaranya harus suara yang merdu. Nggak boleh muazin itu ada orang suaranya merdu, ada orang suaranya bagus. Kalau orang itu bersuara, yang lain seperti tersihir. Kemudian ada orang yang suaranya buruk, kalau orang itu bersuara kupingnya seperti peka begitu. Saking buruknya suara itu, terus mengumandangkan azan yang buruk suara ini tadi, itu nggak boleh. Yang boleh mengumandang azan adalah suaranya yang bagus, yang merdu, yang ketika dia mengeluarkan suara itu orang langsung tersihir, pergi semuanya ke masjid. Kalau ada yang seperti itu, masya Allah. Maka muazin itu suaranya harus merdu. Kenapa Rasulullah memilih Bilal untuk mengumandangkan azan? Itu karena Bilal itu suaranya merdu. Rasulullah memilih Bilal untuk mengumandangkan azan karena Bilal suaranya merdu. Jadi kalau suara merdu enak didengar. Sama dengan ibu-ibu kalau ada yang suka nyanyi, kalau suaranya merdu enak didengar. Kalau suaranya kercek itu yang dengar juga nggak enak kupingnya gitu. Rasulullah juga begitu. Bilal disuruh azan karena suaranya merdu. Sementara orang yang mimpi ini tidak disuruh, suruh bisikin saja. Ini yang diucapkan pertama. Setelah itu ini, setelah itu ini, setelah itu ini. Bilal yang mengumandangkannya. Ini berdasarkan dari mimpi juga. Nah, Rasulullah memutuskan Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir itu juga berdasarkan mimpinya para sahabat. Orang tadi seperti itu, Bilal tadi. Ternyata yang mimpi bukan hanya itu. Umar bin Khattab juga mimpi. Loh, itu seperti mimpi aku semalam. Mimpi aku semalam persis seperti itu. Diceritakannya kepada Rasulullah. Ternyata tidak hanya seorang ini yang mimpi tentang azan, tapi Umar bin Khattab juga mimpi tentang azan. Dan ini Ibnu Qayyim ini mengambil mimpi-mimpi para ulama untuk menjelaskan tentang ahli kubur, karena Rasulullah juga menjelaskan mimpi-mimpi para sahabat untuk menjelaskan kapan Lailatul Qadar turun. Ternyata Lailatul Qadar turun itu adalah pada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kapan? Berarti malam 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 kalau ada malam 30. Dan bahkan ada yang mengatakan malam ganjil mulai tanggal 19 sampai tanggal 30. Dan ini semuanya adalah berdasarkan mimpi para sahabat. Wa idza tawaddu'at ru'yal mu'minin, kalau ada mimpi orang mukmin itu sama, sepakat mimpinya sama, ala syai'in terhadap sesuatu, kana tawatu ru'yatihim lahu wa katawatu ru'yahum ala ihsanihi wa istiqbahihi. Maka mimpinya itu memang sama antara satu dengan yang lain. Itu seperti kesamaan pandangan orang mukmin terhadap kebagusan dan keburukan. Maksudnya gini, kalau banyak orang mukmin memandang satu masalah itu bagus, maka memang masalah itu bagus.
Kalau orang mukmin memandang masalah itu buruk, maka masalah itu buruk. Contoh, ketika seseorang melakukan tahlilan, membaca doa untuk mayat, itu orang muslim semuanya mengatakan itu adalah bagus, maka di sisi Allah itu adalah bagus. Tapi ketika ada seorang anak menzinai ibu kandungnya, itu sudah pasti itu. Banyak orang yang tidak suka yang seperti itu. Ini berarti tidak bagus. Maka seluruh mukmin yang mengatakan itu tidak bagus berarti itu adalah tidak bagus. Loh, kok ada orang dosa tahlilan itu lebih besar daripada menzinai ibu kandungnya? Itu kan miring tanya. Cuman dia itu, yang lain tidak ada. Hanya sendiri, hanya dia sendiri. Mukmin yang lain tidak sepakat yang seperti itu. Yakin ulama yang lain juga tidak sepakat seperti itu. Nah, yang seperti ini pendapat orang mukmin terhadap sesuatu yang bagus, wa ma ra'ahul muslimuna hasanan, apapun yang dilihat oleh orang mukmin, orang muslim itu adalah bagus, bahwa indallahi hasan, maka di sisi Allah itu juga bagus. Menurut orang-orang muslim, kebanyakan orang muslim itu adalah bagus. Misalnya ada orang muslim jumlahnya 1 juta, melihat ini bagus. Yang 900.000 yang 900.900 itu melihat masalah ini bagus. Tapi yang 100 orang mengatakan tidak bagus, maka yang 900.900 itu yang dipegang. Artinya kebanyakan orang muslim yang mengatakan itu bagus, maka itu adalah bagus. Karena umat Nabi Muhammad tidak akan pernah bersepakat terhadap sesuatu yang buruk, hanya bersepakat kepada sesuatu yang bagus. Maka wa ma ra'ahul muslimuna hasanan fa wa indallahi hasanan, apapun yang dilihat oleh orang muslim itu adalah bagus, maka menurut Allah itu bagus. Wa ma ra'ahu qabihan, dan apapun yang dilihat oleh orang muslim itu buruk, fa wa indallahi qabihun, maka semuanya menurut Allah itu adalah buruk. Menurut orang muslim kebanyakan bagus, maka itu bagus. Semua orang muslim mengatakan itu adalah buruk, maka itu adalah buruk. Maka beliau Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan ala anna lam nusbit hadza bimujarradil ru'ya. Oleh karena itu kami tidak menetapkan tentang kondisi alam kubur seseorang itu dengan semata-mata mimpi ini saja. Bal bima dzakarnahu minal hujaji wa wiriha, akan tetapi ada landasan lain sebagai dalilnya. Kita lanjutkan, waqad subita fis sahihi, dan telah disebutkan di dalam sebuah kitab sahih, annal mayyita yasta'nisu bil musyi'ina li janazatihi ba'da dafnihi. Di dalam sebuah kitab sahih itu disebutkan bahwa mayit itu sangat merasa senang dengan orang-orang yang mengiringi jenazah pada saat dikuburkan. Maka ketika ada orang mengiringi jenazah, orangnya banyak, mayit itu merasa senang. Ya sama sajalah seperti ketika ibu punya pengantin, maksudnya anak ibu jadi nganten, kemudian pengiringnya banyak sekali, senang di situ ngiringnya itu, walaupun di situ dia nungguin kembar mayang. Tahu kembar mayang? Yang banyak duitnya itu. Kembar mayang sama nungguin beras kunyit. Beras kunyit kalau dulu kan isinya cuma 5 rupiah, kalau zaman dulu itu udah besar itu. Kalau sekarang lemparnya gimana itu? 1.000 itu udah masih kecil 1.000. Mungkin sekarang 10.000 atau 50.000 dibulat-bulat dicampur di situ. Itu kalau isinya 50.000, 100.000 itu yang nunggu banyak itu. Yang nunggu banyak. Jadi orang ketika dia meninggal diiringi jenazahnya sampai ke kuburan, banyak mereka itu merasa senang. Faruya Muslim fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Imam Muslim ini meriwayatkan hadis-hadis, disortir hadisnya itu menjadi hadis-hadis sahih.
Imam Muslim ini hafal 200.000 hadis. Dari 200.000 hadis ini kemudian dipilih-pilih oleh Imam Muslim, yang double itu dibuang, yang double dibuang, kemudian terus dijadikan sebuah kitab, diambil yang sahih dari 200 yang dihafal itu. Yang sahih itu ada 4.000 hadis. Tapi menurut Imam Muslim saja itu. Ketika Imam Muslim ditanya, masih adakah hadis sahih yang lain yang belum tertulis? Masih banyak katanya gitu. Artinya 4.000 yang dikumpulkan oleh Imam Muslim itu sahih semua. Hanya saja masih banyak hadis sahih yang lain yang belum sempat beliau kumpulkan karena keterbatasan umur. Oleh karena itu ahli hadis itu banyak, tidak hanya Imam Muslim dan juga tidak hanya Imam Bukhari, masih banyak lagi seperti Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, masih banyak lagi. Nah, di dalam riwayat Imam Muslim ini disebutkan min hadis Abdurrahman bin Samasah al-Mahri, dari hadis Abdurrahman bin Samasah al-Mahri qala, ia berkata, hadarna Amr bin As, kami mendatangi Amr ibnu As. Amr bin As ini adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang sebelum dia masuk Islam dulu sangat kuat ingin membunuh Nabi, sangat benci kepada Nabi sebelum masuk Islam. Kan kebanyakan begitu, sudah masuk Islam baru lembut. Wa wa fi siyaqil mauti. Amr bin As ini pada saat itu sedang dalam sakaratul maut, sudah menunggu ajalnya. Fa baka tawilan. Ketika sakaratul maut mendatangi Amr bin As, ia lama sekali nangis, sedih lama sekali. Mau meninggal tapi sedih. Ada apa kok bisa begitu? Saking sedihnya, wa hawala wajhahu ilal jidari. Saking sedihnya memalingkan wajahnya ke dinding. Jadi kalau ada kita temui orang, mungkin keluarga kita atau siapa, ketika sakaratul maut memalingkan wajahnya dari kita, itu berarti ada sesuatu. Sama dengan Amr bin As ini. Amr bin As ketika sakaratul maut lama dia menangis sampai memalingkan wajahnya ke dinding. Faja'ala ibnu yaqulu, karena memalingkan wajahnya ke dinding ini sehingga menjadikan putra Amr bin As itu bertanya kepada ayahnya itu, ma yabkika ya abatah, apa yang membuatmu menangis wahai ayah? Kira-kira itu bahasa kita. Apa yang membuatmu nangis ayah? Amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza, bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepadamu wahai ayah? Kenapa kok masih menangis? Berarti Amr bin As punya anaknya ini paham terhadap ayahnya. Kalau ayahnya itu pasti telah diberi kabar gembira kepada ayahnya ini oleh Rasulullah, sehingga ingin menguatkan kabar gembira dari Rasulullah untuk ayahnya ini sampai bertanya, apa Rasulullah tidak memberikan kabar gembira kepadamu wahai ayah? Itu disampaikan anaknya kepada ayahnya. Fa'aqbala wajhahu. Begitu ditanya oleh anaknya seperti itu, yang tadinya mukanya berpaling ke dinding lalu kembali berpaling atau menghadapkan kepada anaknya. Faqala, lalu ia mengatakan kepada anaknya, inna afdala ma na'uddu, sesungguhnya yang paling afdal, sesuatu yang paling afdal yang aku perhatikan, yang paling afdal menurutku, syahadatu alla ilaha illallah, adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan mengucapkan wa anna muhammadar rasulullah. Jadi menurut Amr bin As ini, sesuatu yang paling afdal adalah dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Lalu beliau sampaikan, wa inni kuntu ala adbakin thalathin. Sementara itu aku ini, kata Amr bin As, ayahmu ini berada pada 3 tingkatan, berada pada 3 periode. Periode 1, periode 2, periode 3, ada 3 periode. Lalu dia sampaikan, laqad ra'aitani ma ahadun asaddu bawdan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni. Kamu kan tahu, kata ayahnya ini, kata Amr bin As ngomong sama anaknya, kamu kan tahu tidak ada seorang pun yang paling aku benci selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi periode pertama adalah periode bencinya Amr bin As kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu periode pertama. Sangat benci Amr bin As kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala uhibbu ila an akuna qad istakmantu minhu. Tidak ada yang paling aku sukai kecuali aku bisa menangkapnya. Jadi saking bencinya Amr bin As kepada Rasulullah, sesuatu yang paling diimpi-impikan adalah bisa menangkap Rasulullah. Kenapa? Karena kalau bisa menangkap Rasulullah, dia memperoleh hadiah. Waktu itu ada lomba, ada pengumuman, siapa yang bisa menangkap atau membunuh Nabi Muhammad, maka orang itu akan memperoleh hadiah. Nah, kalau hadiahnya 100 unta, siapa yang tidak tergiur? 1 unta itu harganya berapa? 1 unta itu harganya mungkin sekarang ini 100 juta sekarang ini. 1 unta, kalau 100 unta berapa itu? 1 unta 100 juta, 10 unta 1 miliar ya. Iya kan? 10 unta 1 miliar. Kalau 100 unta berarti 10 miliar. Siapa yang tidak tergiur? Badannya kuat, mampu, gagah, preman gitu. Tidak ada yang paling aku sukai kecuali aku bisa menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqatat tuh, lalu aku bunuh dia. Jadi sudah ditangkap kemudian bunuh. Lalu dia menghayal dalam hatinya, apa berpikir ngomong dewek gitu, kayak ibu-ibu lah biasanya kan kalau di rumah sendirian tuh kadang-kadang juga ngomong dewek gitu, kalau gitu kan, pakai kalau jikalau itu ngomong dewek itu. Pernah nggak kira-kira gitu? Dia juga begitu pernah. Jadi ngomong dewek itu, mengandai-andai. Falau mutu ala tilkal hal, andaikan aku mati pada kondisi itu, kondisi masih benci kepada Nabi, apa yang terjadi? Lakuntu min ahlin nar, pasti aku termasuk penduduk neraka. Jadi hayalannya, mikirnya Amr bin As seperti itu. Andaikan aku mati dalam keadaan aku benci kepada Nabi, pasti aku jadi penduduk neraka. Berarti sebaliknya, kalau mati dalam keadaan cinta kepada Nabi, maka akan menjadi penduduk surga. Itu kebalikannya. Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi, ketika Allah menjadikan nur Islam di dalam hatiku, kata Amr bin As, ketika Allah kirimkan Islam ke dalam hatiku, laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah getarkan hatinya dengan Islam, maka Amr bin As itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku berkata kepada Nabi, ini periode keduanya ini. Periode pertamanya sangat benci kepada Rasulullah. Ini periode keduanya mulai mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Islam ditiupkan oleh Allah ke dalam dadanya, ke dalam hatinya. Maka dia pun berkata, absid yadaka, ulurkan tanganmu, ngomong dengan Rasulullah, ulurkan tanganmu. Fali ubayyaka, aku ingin berbaiat kepadamu. Jadi Amr bin As mendatangi Nabi lalu ngomong,
ulurkan tanganmu, aku ingin berbaiat. Kira-kira gini ya, diulurkan kayak gini. Jadi Nabi akhirnya ulurkan tangan kanannya, ulurkan tanganmu, aku berbaiat. Ya barangkali ketika kita mau mengadakan perjanjian, deal, fik, akur, nah, terus salaman gitu kan, mengulurkan tangan. Macam itu juga nih. Jadi Amr bin As meminta Rasulullah untuk mengulurkan tangannya. Fabas atau biyamini. Lalu Rasulullah mengulurkan tangan kanannya. Atas permintaan Amr bin As supaya Rasulullah mengulurkan tangannya, karena Amr bin As ingin berbaiat kepada Rasulullah, sumpah setia masuk ke dalam agama Islam, maka Rasulullah ulurkan tangan kanannya, menuruti apa yang diminta oleh Amr bin As. Faqala, ketika Rasulullah SAW itu sudah mengulurkan tangan kanannya, ia lanjutkan ceritanya kepada anaknya tadi. Amr bin As tadi kan sedang cerita dengan anaknya, cerita masa lalunya gitu. Faqabattu yanti, ketika Rasul itu mengulurkan tangan kanannya, maka aku tarik tanganku. Jadi Amr bin As gak jadi mengulurkan tangan. Sudah diulurkan, mau bertemu, ditarik lagi begitu. Rasulullah sudah begini, Amr bin As juga begini, tapi nggak jadi ketemu tangannya, langsung ditarik gitu. Kira-kira gimana perasaannya? Mau salaman, belum salaman sudah ditarik. Kalau kita pasti marah, tapi kalau Rasulullah tidak. Rasulullah nggak pernah marah seperti itu. Hanya Rasulullah bertanya saja. Faqala, lalu Rasulullah bertanya kepada Amr tadi yang mengulurkan tangan, ditarik lagi. Malaka ya Amr, apa yang terjadi pada dirimu wahai Amr? Katanya tadi mau berbaiat, mau mengulurkan tangan. Sudah tangan diulurkan, tangan kamu tarik. Ada apa denganmu wahai Amr? Gitu, kira-kira gitu. Ada apa denganmu? Qala, lalu Amr meneruskan ceritanya kepada anaknya tadi. Qultu, aku berkata kepada Rasulullah, aratu an ashtarito, aku ingin syarat wahai Rasul. Untuk berbaiat ini aku ingin syarat. Masya Allah, ada yang pengen ngajukan syarat kepada Rasul, pengen selamat saja, ngajukan syarat kepada yang menolong. Kira-kira gimana itu? Misalnya gini, ada orang di jalan, mungkin keserempet mobil, jatuh. Terus ada orang mau menolong. Yang ditolong ini ngomong, jangan dulu tolong aku punya syarat. Kalau kamu nolong aku, kira-kira gimana? Kira-kira gitu. Mau ditolong punya syarat. Ya, kira-kira tinggal pergi. Kalau kita tinggal pergi. Atau umpamanya gini, ada Ibu Fatimah datang ke Ibu Maimunah. Ibu Fatimah ini ngomong dengan Ibu Maimunah. Ibu Maimunah, kebetulan beras di rumahku habis, tolong aku dipinjemi duit ya. Pas begitu Ibu Maimunah mau minjemi duit, berapa yang diperlukan? Yang diperlukan 100.000, yang diperlukan 285.000 untuk beli beras sekarung. Pas begitu diulurkan 285.000, langsung ditarik. Tapi aku punya syarat. Gimana kira-kira itu? Kita paling kau pinjam, aku punya syarat-syarat pula. Ini mau minjam, ngajukan syarat pula tuh. Lalu didengarkan oleh Rasulullah, apa syaratnya? Mau berbaiat, mau diselamatkan oleh Rasulullah dunia akhirat, kok minta syarat? Apa syaratnya? Maka Rasulullah tanya. Qala, Rasulullah menjawab, tashtaritu madza? Apa syaratnya? Kalau mau berbaiat saja kok minta syarat? Apa syaratnya? Qultu, lalu beliau Amr bin As menyampaikan syarat itu kepada Rasulullah. Ayyaghfirli, syaratnya setelah aku nanti masuk Islam, seluruh dosaku diampuni oleh Allah. Itu rupanya itu syaratnya. Syaratnya ketika sudah berbaiat nanti, dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Qala, lalu Rasulullah sampaikan, amma alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu. Ketahuilah wahai Amru, Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa orang sebelumnya.
Artinya ketika sebelumnya dia kafir kemudian masuk Islam, maka dosa sebelum dia masuk Islam itu hapus semuanya. Habis semuanya. Begitu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, habis dosa itu. Ini khusus untuk orang kafir. Khusus untuk orang kafir. Lalu bagaimana kalau kafirnya itu enggak kafir asli, kafir palsu? Kalau kafir palsu dosanya tidak gugur kecuali dia bertaubat. Kalau kafir palsu, dan kewajibannya tidak gugur kecuali dibayar. Sholatnya tidak gugur kecuali diqadha, puasanya tidak gugur kecuali diqadha. Kalau kafirnya kafir palsu. Siapa kafir palsu? Orang murtad. Sudah Islam kemudian terus keluar Islam, seperti pendeta Saifuddin. Sudah Islam keluar dari Islam. Kalau nanti dia masuk Islam, dosanya terhapus, akan tetapi kewajibannya itu tetap dilaksanakan. Sholatnya tetap diqadha, puasanya tetap dibayar. 10 tahun dia masuk agama Kristen, 10 tahun dia murtad, maka 10 tahun itu pula lah dia harus membayar puasanya. 1 tahun 30 hari, 10 tahun berarti 300 hari. Bengep 300 hari, setahun puasa terus bayar utang. Makanya ibu-ibu jangan ada cita-cita untuk murtad. Jangan. Siapa ada sini yang cita-cita untuk murtad? Enggak ada. Jangan. Karena nanti kalau murtad banyak utangnya. Utang puasa, utang sholat, banyak sekali. Lalu bagaimana kalau seandainya murtad terus puasa? Orang murtad puasa nggak sah puasanya. Lalu gimana kalau orang murtad sholat tidak sah sholatnya? Itu seperti orang yang sedang berhadas, tidak sah sholat kecuali hadasnya dibuang. Misalnya ibu berhadas kecil, tadi kentut jepret gitu. Udah itu masuk tur terus sholat, Allahu Akbar, nggak sah sholatnya. Kenapa? Belum wudu. Sama dengan orang yang murtad tadi. Begitu dia murtad, pengen sholat, nggak sah sholatnya karena ada murtadnya. Murtadnya seperti hadas. Lalu harus dibuang hadasnya, harus dibuang murtadnya. Dengan apa membuang murtadnya? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Dia tetap ada kewajiban, tapi nggak bisa melakukan kewajiban itu karena murtad. Sama dengan orang tadi, dia ada kewajiban untuk melakukan sholat asar, tetapi nggak bisa sholat asar. Kenapa? Karena belum wudu. Tadi dia berhadas. Seperti itulah Imam Syirazi menjelaskan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Syafi'i. Nah, maka orang yang masuk Islam kafir asli, rontok seluruh dosanya dan tidak ada hutang apapun. Berbeda dengan kafir yang tidak asli, kafir KW, apa KW 1 atau KW 2 gitu. Murtad maksudnya, maka dia tetap dapat hutang kewajiban. Nah, orang Islam ketika kafir masuk Islam asli, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal hijrata tahdimu makana qablaha. Orang yang ikut hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, maka dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah. Ingat, sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah ngikut Rasulullah, itu dosanya diampuni oleh Allah. Tapi dengan syarat hijrahnya itu karena Rasul, hijrahnya itu karena Allah, bukan hijrah karena yang lainnya. Apa ada hijrah karena lainnya? Ada. Hijrah karena pingin memperoleh duit, ada. Karena apa? Karena yang datang dari Mekah menuju ke Madinah dianggap saudara, hartamu adalah hartaku, hartaku adalah hartamu. Artinya sama-sama, satu keluarga nampung keluarga yang lain. Misalnya yang hijrah itu ada 100, keluarga yang Ansor yang ada di Madinah itu 100, berarti setiap satu orang nampung satu orang. Hartamu adalah hartaku, hartaku adalah hartamu, sama-sama dipakai, sama-sama makan di situ. Kecuali istri, nggak boleh istriku adalah istrimu, istrimu adalah istriku, itu yang tidak boleh. Nah, kalau makananku adalah makananmu, makananmu adalah makananku, nggak apa-apa. Artinya orang Ansor, dikatakan Ansor itu kan karena menolong. Orang Ansor itu dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang Muhajirin
Maka orang muhajirin yang mau pindah ke Madinah ngikut perintah Rasulullah, kalau itu niatnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka dosa-dosanya gugur. Tapi kalau niat untuk yang lain, seperti niat untuk memperoleh istri, karena ada perempuan yang dicintainya ikut hijrah ke Madinah, terus dia tuntuti di situ ingin menikahinya, itu tidak memperoleh ampunan dari Allah. Seperti apa? Seperti seorang yang ngincar, namanya Qais, Ummu Qais namanya. Ummu Qais ini cantik, diincar oleh seorang laki-laki. Ummu Qais pindah ke Madinah, laki-laki itu juga pindah ke Madinah karena ingin menikahi Ummu Qais. Maka terkenal namanya hijrah li Ummi Qais. Hijrahnya bukan untuk Rasulullah, tapi hijrahnya karena perempuan bernama Ummu Qais. Yang seperti itu tidak memperoleh ampunan. Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dosa-dosanya gugur semua. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Haji juga begitu. Haji itu mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Ibu ada di sini yang naik haji? Ada? Kalau yang di Palmerah, Kelurahan Palmerah itu ke Jambi Timur sana, itu manasiknya. Yang Palmerah kemarin. Ada yang datang ke Pasir Putih, itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang alokasinya di Jambi Timur sana. Tapi kalau lingkar selatan ini kan ke Jambi Selatan. Kalau lingkar selatan, orang yang menunaikan ibadah haji, pulang haji bersih dosanya, baru keluar udah rontok dosanya. Karena tanah syarat dunubu kama ya tanah sarwalakum minasyajari. Ketika melangkah dari rumah, begitu melangkah plek gitu, itu langsung guguran dosanya. Melangkah lagi plek, yang sebelah kiri gugur lagi. Begitu seterusnya, dari sini sampai ke Madinah itu berapa langkah kira-kira itu? Ada yang bisa ngitung? Pasti nggak ada yang bisa ngitung. Itu habis dosanya. Maka pulang dari haji bersih dosanya. Maka orang baru masuk Islam dosanya habis, orang hijrah dosanya habis, orang naik haji dosanya habis. Itulah yang diceritakan Rasulullah kepada Amr bin As. Wa ma kana ahadun ahabbu. Selanjutnya Amr bin As bercerita kepada anaknya tadi, wa ma kana ahadun ilayya min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu tidak ada orang yang paling aku cintai melebihi dari cintaku kepada Rasulullah. Awalnya Rasulullah adalah orang yang paling dia benci. Setelah Islam masuk ke dadanya, maka Rasulullah menjadi orang yang paling dia cintai. Tidak ada yang lebih dicintai di dunia ini melebihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ajla fi aini minhu. Mataku itu semuanya penuh dengan pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memandang Rasulullah itu merupakan hal yang paling agung. Andaikan memandang Rasulullah itu adalah diundi, maka ia pun ikut undian, ingin mendapat paling depan untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu atbaku an amla'a aini minhu ijlalan lahu. Maka beliau teruskan cerita, aku tidak mampu menahan mataku ini penuh dengan air mata sebagai penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun juga berandai-andai lagi, walau su'iltu an usiffahu ma ataktu. Andaikan aku diminta untuk menceritakan Rasulullah, andaikan aku diminta untuk menceritakan bagaimana sifat-sifat ciri-ciri Rasulullah SAW, tentu aku tidak akan mampu untuk berbicara, saking kagumnya. Orang itu kan begitu Bu ya, kalau sangat kagum terhadap sesuatu, terpesona gitu, nggak bisa cerita malah. Kalau saking terpesona terhadap sesuatu, malah nggak bisa ngomong, mulutnya terkunci malah, saking
terpesonanya terhadap sesuatu. Seperti Amr bin As terpesona kepada Rasulullah sampai nggak bisa dia cerita tentang Rasulullah SAW. Li'anni lam akun amlahu aini minhu, karena aku tidak mampu untuk menahan pandanganku darinya. Artinya dia terus memani. Kalau orang itu terpesona tengok terus sampai terkagum-kagum, hatinya berbunyi banyak tapi mulutnya nggak ada satupun bunyian. Itu karena terpesona. Seperti Amr bin As terpesona kepada Rasulullah sampai nggak bisa ngomong. Walau mutu ala tikal hal, andaikan aku mati pada kondisi itu sangat cinta kepada Rasulullah, la rajautu an akuna min ahlil jannah. Aku pingin sekali menjadi penduduk surga. Yang pertama tadi hayalannya, andaikan mati dalam keadaan benci kepada Nabi, niscaya akan menjadi penduduk neraka. Sekarang setelah dia masuk Islam dan sangat cinta kepada Rasulullah, dia pun sampaikan, andaikan aku mati dalam keadaan seperti ini, aku berharap aku menjadi penduduk surga. Tsumma walaina asya'an ma adri ma hali fiha. Lalu Rasulullah itu memberikan kuasa kepadaku yang aku sendiri sebetulnya tidak mengetahui tentang hal itu. Faida ana mutu, maka ketika aku nanti mati, ini wasiat kepada anaknya, kalau nanti aku sudah meninggal, fala tusahibni naihatun, maka jangan barengi aku dengan ratapan. Ibu kalau ada keluarga yang meninggal jangan diratapi. Beda kan meratap dengan menangis. Beda, menangis itu meluapkan emosi, tapi meratap itu nggak mau kehilangan sama sekali, nggak mau pisah. Maka meratap tidak boleh. Kalau ibu-ibu ada keluarganya terus meratap dari pagi sampai pagi, nggak berhenti-berhenti nangisnya, sampai matanya merah hampir keluar, saking meratapnya tadi, yang seperti itu justru menyiksa si mayat. Maka nangis-nangis saja tapi jangan meratap, nggak boleh meratap. Maka dikatakan pesan Amr bin As kepada anaknya, jangan engkau ratapi aku, walanar, dan jangan engkau ikuti jenazah dengan membawa api. Mungkin siang ya, kalau malam kan mau nggak mau bawa, tapi sekarang kan nggak ada api ya. Sekarang paling pakai senter ya, pakai lampu emergensi. Ini nggak mau diikuti dengan api. Faida dafantumuni fasannu ala turabi sannam. Kalau nanti kalian sudah menguburkan aku, maka ratakan kuburan itu. Sudah masuk? Sudah masuk waktu? Oh mau nanya? Atau sedikit lagi? Tinggal sedikit lagi, kita teruskan. Diratakan kuburan. Tsumma aqimu haula qabri qadran. Lalu beri tanda. Makanya kita kalau setelah menguburkan dikasih tanda kan? Tanda pusara depan sama belakang bagian kepala sama ke arah kaki. Matun haru jazurun, seperti binatang yang akan disembelih, binatang kurban. Wa yuksamul muha, dan dibagikan dagingnya kepada orang, kan itu dicumpuk-cumpuk gitu kan. Jadi tanda ini punya si anu, ini punya si anu gitu. Hatta astanisa bikum, sehingga aku senang kepada kalian. Jadi setelah dikasih tanda itu, si mayat yang sudah dikuburkan merasa senang. Wa'ndur madza uraji'u bihi rusul wa'ndur madza uraji'u bihi rusula rabbi, dan sehingga aku wa'ndur, bukan wa'ndur, wa'nduru madza uraji'u bihi rusula rabbi, sehingga aku bisa melihat apa yang aku kembalikan kepada utusan-utusan Tuhanku. Lalu Ibnu Qayyim menyampaikan fadalla ala annal mayyita yasta'nisu bihadirina inda qabrihi wa yasurru bihim. Ini menunjukkan bahwasanya si mayat itu sangat senang dengan kehadiran orang yang ikut menguburkan itu pada sisi kuburannya, dan mereka pun merasa bahagia. Silahkan kalau mau bertanya. Kalau maju dikit bisa sini, pakai ini. Suaranya biar jelas. Jadi gini Pak. Ya. Ketika ada orang meninggal, kita sebagai perempuan itu
Ya. Nah, itu ketika wanita itu ada yang buka aurat atau lain sebagainya, itu menjadi siksa bagi si mayit itu sendiri. Dia atau enggak? Iya apa tidak gitu ya. Belum. Satu dulu. Nanti saya lupa. Kedua, ketika kita menyolatkan jenazah, itu ketika wanita mengikuti. Tetapi kenapa sih kok wanita yang ikut sholat itu tidak terhitung jumlah dari 40 orang tadi? Misalkan laki-laki itu jumlahnya 39. Kita wanita di belakang ada satu lah nambah. Tapi kenapa kok kita tidak terhitung oleh jumlah yang satu? Oh gitu. Ya. Itu sama dengan orang sholat Jumat. Karena wanita tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Jadi gini, ketika wanita mengiringi jenazah ke kuburan boleh, dengan syarat diikuti syarat-syaratnya mengikuti ke jenazah itu. Tidak boleh kita mengikuti jenazah ke kuburan dengan membuka aurat, mungkin pakai rok mini umpamanya gitu. Nah itu nggak boleh yang seperti itu. Memang di samping itu juga dilihat orang yang hidup juga nggak enak karena membuka aurat. Maka ketika auratnya sudah tertutup, dan tidak hanya ke kuburan saja, kemanapun ketika perempuan itu membuka aurat, maka itu adalah merupakan api neraka buatnya nanti ketika kemanapun buka aurat. Ingat, aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tidak harus bercadar. Bercadar itu ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Kalau misalnya tidak bercadar kemudian terus diperkosa orang itu umpamanya gitu, nah itu bercadar hukumnya wajib. Tapi ketika dia tidak bercadar kemudian tidak apa-apa, aman-aman saja, jauh dari fitnah, dan memang keadaan kondisi di situ seperti itu, maka tidak bercadar itu juga tidak apa-apa. Seperti ibu-ibu sekarang kan tidak bercadar. Dan bahkan ketika seseorang jual beli bercadar, bisa jadi jual belinya tidak sah karena bercadar tadi. Kenapa? Karena nggak tahu siapa yang diajak jual beli ini. Kalau misalnya ada ibu jual beli emas gitu umpamanya, terus yang jual itu bercadar, kira-kira ibu mau beli dah itu? Ternyata sampai di rumah emasnya palsu. Mau kembalikan ke mana? Oh, sama siapa cadar? Akhirnya setiap orang bercadar terkena karena cadarannya itu tadi. Jadi intinya ketika seseorang pergi ke kuburan, perempuan boleh, tidak ada larangan pergi ke kuburan. Tidak ada larangan. Boleh-boleh saja pergi ke kuburan. Tapi dengan syarat itu tadi, ya menutup aurat dan tidak meratap. Kan kebanyakan yang suka meratap itu adalah perempuan, tidak meratap. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Ya lupa kan? Sholat. Kenapa sholatnya tidak terhitung? Karena perempuan itu tidak wajib melakukan seperti sholat Jumat. Sholat Jumat itu perempuan tidak wajib tapi boleh. Boleh perempuan ikut sholat Jumat, tetapi tidak wajib sholat Jumat. Beda dengan laki-laki. Laki-laki wajib sholat Jumat, kalau nggak sholat Jumat berdosa. Tanpa udzur nggak sholat Jumat berdosa. Ibu-ibu walaupun nggak ada udzur sama sekali, nyantai di rumah dalam keadaan suci, tidak datang bulan, tidak sholat Jumat, nggak apa-apa. Di sini ada ibu-ibu rajin sholat Jumat? Nggak ada kan? Hah? Oh ada. Iya, artinya apa? Boleh kita sholat Jumat tapi tidak wajib bagi perempuan. Nah iya, beda sholatnya, harus ada sekat. Ya ada sekat. Boleh wanita sholat Jumat tapi tidak wajib. Lalu gimana kalau nanti sholat Jumat? Tidak perlu lagi sholat duhur, tidak perlu lagi. Maka ketika menyembahyangkan mayat tadi tidak termasuk hitungan itu, ya karena memang yang dihitung hanya laki-laki. Tapi perempuan juga boleh menyolatkan jenazah, boleh, tidak ada larangan perempuan menyolatkan jenazah. Tapi yang tidak boleh itu jadi imam sholat jenazah. Ada bapak-bapak, ibu-ibu masuk mentang-mentang aku baru tamat dari pondok, kemudian terus nak nyolatkan aku jadi imam karena yang meninggal itu adalah ibuku umpamanya gitu. Ini enggak boleh. Tapi kalau makmumnya perempuan semua,
Boleh, tapi kalau ada satu saja laki-laki, yang jadi imam harus laki-laki. Cukup? Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.